semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku nggak sendiri, aku sama teman aku, namanya Prista. Biar dia kenal sendiri. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Prista Kusuma Ningtyas Sikmawati. Teman-teman bisa panggil aku Prista. Oke. Sekarang kamu kesibukannya apa sih? Aku sekarang kerja jadi research assistant di Imperial College London. Bidangnya di immunoterapi. Oh, oke. Kalau research assistant tuh kamu kerjanya ngapain? Oke, jadi aku kerjanya di lab, mostly di lab, dari ngerjain penelitian gitu. Terus habis itu nanti at the end aku ngolah datanya, terus aku publish datanya. Oh. Jadi ngurusin research dari hulu ke hilir. Dari hulunya kita desain researchnya, terus habis itu nge-lab, terus ngolah data, terus yaudah Kamu publish? aku publish sama aku share ke kolaboratorsnya gitu. Kesibukan aku. Mantap. Mana sih kok kamu bisa tahu kesempatan untuk kerja di Imperial? Oke, so sebenarnya aku taunya tuh dari LinkedIn. Teman-teman pasti tahu kan platform itu. Aku tanya iseng aja. Kenapa? Karena aku awalnya buka LinkedIn itu buat cari lowongan PhD, karena aku pengen direct PhD gitu. Oh, oke. Gitu ceritanya. Nah, terus aku bukalah LinkedIn itu karena kalau di sini tuh ternyata LinkedIn nggak cuman buat kerja, tapi juga buat cari PhD gitu. Oh, oke. Nah, kemarin kan waktu di master aku ambilnya cell and gene therapy. Terus habis itu aku di gene editing, immunoterapi. Nah, terus aku pengen pengen gain more experience di immunoterapinya. Nah, terus abis itu aku lihatlah di LinkedIn ada nih yang cocok, match banget. Terus aku iseng lah daftar dari situ. Gitu. Oke. Terus kalau syaratnya atau misal ketentuannya itu beda-beda tergantung institusinya, tapi mostly misal teman-teman belum lulus pun bisa apply di situ gitu. Bisa apply kerja. Iya, bisa apply kerja. Jadi tinggal nulis CV, bikin CV, nulis esai kayak gitu. Terus ijazah dan yang lain-lain itu dibutuhkannya di akhir setelah kita interview, baru urusan administratif itu diminta. Oke. Nah, kalau di tempat kerja kamu sendiri di Imperial itu ada syarat khususnya nggak, atau sama juga CV, esai? Oh, kalau yang secara general sih emang CV, esai gitu. Tapi syarat khususnya misal karena aku mainnya di lab, jadi kebanyakan require yang punya experience nge-lab di bidang tertentu. Misalnya kalau aku kemarin udah pernah cell culture, udah pernah main flow cytometry dan lain-lain. Pokoknya yang spesifik di project itu. Jadi emang kalau di sini semakin kita punya experience sebelum kerja, nah di situ tuh mix and match-nya gampang. Jadi kayak masuk nih anak gitu. Ya udah. Oke. Kalau dulu pas kamu pertama kerja di Imperial itu, kamu langsung kerja atau harus internship dulu? Oh, kayak probation gitu ya. Jadi aku langsung kerja, tapi urusan kontraknya, nah itu yang beda. Jadi kontraknya awalnya itu aku casual kontrak karena visa aku masih student. Nah, di casual kontrak itu juga itu masuk ke probation juga. Oh, oke. Masuk ke probation. Nah, setelah aku dapat visa, graduate visa, apply graduate visa, terus dapat. Nah, itu baru kontraknya dari casual kontrak itu diganti ke staff. Oh. Gitu. Dan itu untuk masalah salary dan keuntungan benefit lain-lainnya itu ngikut. Jadi karena awalnya casual kontrak cuman misalnya benefitnya A, B, C gitu. Nah, waktu jadi staff itu benefitnya macam-macam. Misal kayak diskon buat ke sinema, terus penting, itu penting banget, benar. penting banget. Terus ke gym, terus apalagi ya? Banyak sih listnya, tapi aku agak lupa ya. Pokoknya banyak keuntungannya. Kalau kontrak kamu di Imperial tuh berapa tahun? Berapa lama? Jadi, nah ini nih, aku ceritain juga nih, spill. Jadi kan kemarin aku masternya pakai LPDP. Terus aku nggak tahu nih aku diizinin LPDP apa enggak. Jadi begitu diterima, aku langsung nego.
kan ditanyain dulu kamu sebenarnya availability-nya berapa lama gitu. Terus aku bilang gimana kalau di kontrak ditulisnya 6 bulan dulu gitu. Aku mau ngajuin izin ke pemberi beasiswa aku dulu, baru nanti aku bisa confirm aku diizinin nggak. Kalau memang diizinin berarti aku bisa ambil kerjaan ini, kalau enggak ya berarti ya udah sampai sini aja gitu, aku apply doang tapi nggak aku kerja. Terus aku izin ke LPDP, alhamdulillah dikasih izin. Di surat kemarin sih izinnya dikasih setahun buat kerja gitu. Terus jadinya si kontraknya ini jadi setahun. Jadi aku bilang ke supervisor sama HR-nya, terus mereka ngasih 1 tahun yang bisa diperpanjang tiap 6 bulan gitu. Oke, enak ya berarti, soalnya tuh ada kayak beberapa perusahaan gitu, kadang mereka kalau tahu kita availability-nya cuma sebentar, itu mereka nggak mau terima kita, karena nanti kalau kita udah keluar otomatis mereka akan keluarin biaya lagi untuk nge-training orang baru lagi kan. Nah, di kontes kamu berarti ini ya, udah ada keterbukaan gitu loh di awal bahwa aku cuma bisa nih kerja di sini 1 tahun aja. Jadi setelah itu ya udah aku mau nggak mau selesai. Betul. Dan awalnya itu malah justru belum 1 tahun. Jadi awalnya aku tuh bilang 6 bulan aja gitu. Karena 6 bulan aja mereka awalnya emang bikin kontrak tuh 6 bulan doang. Baru setelah aku sampein kalau oh ternyata LPDP approve nih buat izin 1 tahun, terus mereka baru ngubah. Jadi emang awalnya 6 bulan dan diperpanjangnya setiap 6 bulan. Oke. Tapi ingat ya, nggak semua perusahaan atau tempat kerja tuh kayak imperial. Iya kan? Jadi itu perlu dipertimbangkan lagi di awal. Oke. Nah, kan kamu tuh kerja di luar negeri ya. Terus nanti kalau kamu pasti ada dong rencana untuk balik ke Indo. Oh, jelas. Jangan-jangan jelas. Oke. Berarti kamu ada rencana untuk balik ke Indo kan? Nah, menurut kamu ilmu atau skills apa sih yang kamu dapat di tempat kerja di sini yang nanti tuh bisa dibawa ke Indo dan diterapkan di Indo? 1, yang paling aku highlight ya, di sini orang-orangnya itu sangat suportif terhadap junior member. Kan kalau kayak aku gini statusnya berarti masih junior scientist gitu. Dan kebetulan supervisor aku itu udah well known banget lah di bidang immunoterapi. Dia jadi presiden sebuah institusi organisasi yang itu kelasnya world class gitu. Tapi dia tetap nge-support orang-orang kayak aku dan lab mates aku yang lainnya. Jadi sangat supportive. Jadi kita dikasih exposure yang banyak banget. Nah, exposure-nya itu dari koleganya dia, terus dari conference, kita diikutin conference, terus kita minta buat publish, kita diminta buat kolaborasi sama instansi luar ataupun dari perusahaan-perusahaan luar. Jadi kita benar-benar tahu semuanya tuh, nggak cuma research di dalam lab, tapi dari hulu ke hilir gimana kita bisa engage dan collaborate to each other gitu. Itu yang aku gimana ya, kayak wow, amazing. Nah, alhamdulillah aku dapat ini di sini gitu. Kembali kalau ke Indonesia, mungkin kesempatan kayak gini tuh nggak banyak. Jadi kayak orang yang posisinya tinggi, ya udah tinggi aja. Orang yang merintis tuh iya, dia senggol-senggolan kesana sini, terseok-seok, justru kompetitifnya in a toxic way gitu. Iya. Sepengalaman aku, cuman emang nggak semuanya gitu. Nah, kalau di sini enggak. Jadi kalau di sini oke, kalian berkompetisi tapi kita difasilitasi. Oke, kamu misal ngerjain ini, kamu ngerjain T-cells nih, kamu ngerjain B-cells. Kamu di sini harus bisa ini. Jadi peran supervisor di sini lebih ke kayak ke mentor gitu. Jadi terus kamu butuhnya apa, kendala apa, pengen growth ke arah mana, interestmu tuh di mana. Bener-bener difasilitasi yang what? Ini supervisor aku loh, atasan aku kerja ternyata sesuportif ini gitu. Hal-hal kayak gitu yang menurutku patut dibangun di Indonesia. Jadi anak-anak muda nih yang emang udah brilian dari awalnya tuh terfasilitasi dan mereka bisa tumbuh jadi generasi yang lebih oke dari kita. Jadi kalau orang-orang di sini, kalau misal mentingnya atau orang-orang yang dididik dia itu jauh lebih berhasil, mereka lebih senang. Iya.
di sisi lain kadang di Indo aku tidak melihat itu kan. Kalau kamu masih bocah ya bocah aja gitu. Sorry to say. Kayak jadi kebanggaan juga kan buat mereka. Misalnya anak didiknya berhasil. Kalau di konteks kamu kan penelitiannya sukses kayak gitu. Itu berarti buat supervisor kamu tuh juga aku pernah nih ngebimbing anak ini dia sampai sukses, aku seneng kayak gitu kan. Itu dia, itu yang seru banget, yang kayak oke, besok aku kalau di Indo aku akan menerapkan bagian ini nih karena ini butuh banget gitu. Indonesia tuh nggak ini kan, nggak kekurangan orang-orang pintar. Wow, menurutku ya. Oke. Indonesia nggak kekurangan orang-orang pintar. Teman-teman yang jauh lebih pintar dari aku banyak. Cuman mungkin kekurangannya tuh fasilitas ataupun exposure kayak gitu. Jadi biar dia tuh beneran berkembang gitu. Terus hal lain lagi itu di sini tuh in konteks kita di lab ya, kita tuh bener-bener bahasa Jawanya dijarno ngono lho, Mei. Dibiarin. Dibiarin untuk explore maksudnya. Iya kan? Benar, dibiarin buat explore. Jadi kita nih mau masuk lab itu enggak yang dituntun one by one, step by step, terus kita bener-bener tinggal ngikut gitu, enggak. Jadi kita bener-bener diajak diskusi di awal, kita mau research ini nih, ya udah nanti silahkan kamu nge-lab. Kita emang dikasih prolog, ini SOP-nya kayak gini, terus habis itu ini penggunaannya kayak gini, paling cuman sekali. Habis itu ya udah kita dibiarin explore. Itu hal yang aku belum dapat sebelumnya. Jadi aku di sini kayak oke. Jadi biar kita tahu gimana troubleshoot, terus misalnya ada masalah tuh gimana kita coping gitu, coping mekanismenya gimana. Terus selain itu misalnya kita berbuat salah, enggak, kita dimarahin habis-habisan gitu. Sama sekali. Jadi ada lab mates aku, dia berbuat salah, kita diskusi malahan. Setelah itu kita meeting, diskusi, oke, salahnya di mana, oke, kita selesaiin, kita cari jalan keluar, ini gimana preventifnya biar nggak terjadi kesalahan yang sama gitu. Jadi emang gimana ya, ini balik lagi kayak ke poin tadi yang suportif itu. Iya, kan? Suportif. Jadi suportif banget. Suportif ke junior member dalam segala konteks gitu. Jadi aku harap ketika aku kembali aku tidak menjadi orang yang toksik. Aku harap aku bisa se-humble mereka, yang se-suportif mereka kepada junior-junior kamu maupun kepada teman sejawat kamu yang mungkin nggak mengalami hal yang sama, atau kayak mungkin pengalamannya di riset sama-sama seumuran tapi pengalamannya lebih kurang daripada kamu, or something like that. Gitu. Betul. Positif sekali, bagus. Memang harus Luar ada biasa. hal positif yang kita bawa pulang ke Indonesia kan. Nggak yang cuman sekedar kita senang-senang untuk diri sendiri jalan-jalan. Bagus. Mantap. Oke, itu. Nah, kalau berkaitan dengan lifestyle nih, kan kamu pernah hidup di London, pernah jadi mahasiswa dan pernah kerja. Menurut kamu tuh lebih boros ketika kamu jadi mahasiswa atau ketika kamu jadi orang yang udah kerja nih? Soalnya kan kalau kita jadi mahasiswa tuh kan kita ada kayak Oyster card yang khusus mahasiswa. Jadi kalau kita naik kereta, naik bis itu dia lebih murah. Terus kan kita kadang juga kalau beli baju atau beli sepatu gitu ada diskon student karena kita punya kartu pelajar. Nah tadi kan kamu sempat mention di awal ada diskon untuk teater atau movie or something like that. Nah itu tuh juga membuat kamu punya privilege seperti mahasiswa, atau ya tetap kamu seharusnya orang kerja jadi tetap bayarnya 100% gitu. Oke. Kalau ngomongin boros enggaknya selama di UK, jujur Li itu lebih boros waktu udah kerja. Kenapa? Karena satu yang jadi patokan adalah TFL buat transport. Kalau waktu jadi student kan kita ada student photocard yang Oyster itu berapa ya? Sekitar 50 atau 100 pounds lebih murah daripada yang bayar adult, terus yang usianya 18 sampai 30. Jadi emang itu lebih murah jauh, apalagi untuk aku yang tinggalnya agak jauh. Jadi kayak wah, ini kalau student masih oke sih, tapi kalau misalnya buat kita ya kita harus extra bills gitu. Tapi kalau misal keuntungan lainnya yang kayak
movie kita ada diskon, terus teater kita juga ada diskon dan yang lain-lain. Itu sebenarnya benefit kita. Kalau sama student mungkin 11-12 ya. Kalau student kan biasanya dapat diskon 10%, cuman nggak semuanya. Nah kalau kita emang kebanyakan dapat misalnya di view buat nonton sinema. Oh iya. Itu kita dapat diskon, ada yang 10%, 20 dan seterusnya tergantung zonanya ada di mana. Oh gitu. Oke. Nah itu sih menurutku yang oke banget. Jadi benefitnya beda ya. Kalau kita benefitnya lebih ke yang sesuatu yang entertain kita. Itu yang biasanya dapat promo. Cuman kan ya nggak tiap hari kita entertaining kan, entertaining diri kita kan. Bener. Jadi ya sebenarnya malah very helpful tuh kalau diskonnya tuh ini ya transport ya Bu. Iya. Nah kita tiap hari kan naik transport. Nggak mungkin juga kamu jalan kaki dari rumah kamu Benar ke kantor. benar. Terus ya udah. Mungkin kalau at the end kalau dihitung-hitung sebenarnya mirip-mirip karena aku ngerasa kan aku selalu ada kayak catatan keuangan bulanan gitu. Oke, aku dalam sebulan ini spendingnya gimana, terus lihat dari apps bank kita kan juga ketahuan tuh. Aku lihat-lihat sih sebenarnya 11-12. Cuman mungkin lebih banyak dikit setelah aku kerja. Oke guys, gini aja nih aku tutup aja ya. Aku tutup. Jadi itu lagi. Sekian obrolan dengan aku hari ini bersama Mei, host kita. Loh, kebalik. Aku bajak dulu YouTube-nya Mei ya. Sekian obrolan kita pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya Mei ya, biar nanti dia yang jawab. Nggak, kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi nanti aku bisa bantu jawab kalau aku tahu, kalau aku nggak tahu nanti aku tanyain Krista dulu ya. Tapi aku jawabnya setahun kemudian ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.